Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Teresia Bari. Perkenalkan, nama saya Ignacia Rolina Asni Asar. Hari ini kami akan membahas mengenai ekosistem. Apakah teman-teman tahu apa itu ekosistem? Nah, agar kita mengerti apa itu ekosistem, simak video berikut ini. Teman-teman, pernahkah kalian melihat lingkungan seperti pada gambar tersebut? Di mana ada beberapa hewan yang sedang berkumpul. Kira-kira komponen apa saja yang terdapat dalam gambar tersebut? Apakah hanya makhluk hidup yang terdapat pada gambar tersebut? Lalu, hewan-hewan seperti apa yang terdapat pada gambar tersebut? Jika kalian ingin mengetahui semua itu, mari simak video berikut ini. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada video kali ini adalah 3.5, menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan, dan 4.5, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Baik teman-teman, pada video kali ini tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian ekosistem. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan komponen ekosistem. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan daur hidup hewan. Itu adalah tujuan pembelajaran pada video kita kali ini. Nah teman-teman semua, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu ekosistem. Nah, siapa yang tahu apa itu ekosistem? Sekarang kita akan mempelajari arti dari ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Komponen ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di lingkungan sekitarnya. Komponen pembentuk ekosistem ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup atau organisme. Contohnya autotrof atau produsen, heterotrof atau konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, komponen abiotik bukan makhluk hidup atau organisme. Yang mempengaruhi keberlangsungan hidupnya adalah ada cahaya matahari, air, udara, suhu, garam, dan tanah. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk tunggal, contohnya ikan dan lain-lain. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya populasi penguin, populasi buaya, dan populasi yang lainnya. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya populasi hutan dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, ekosistem terbagi atas dua, yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ada ekosistem darat dan ekosistem air. Contohnya ekosistem laut dan ekosistem sungai. Yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu sistemnya atau secara ikut campur dari tangan manusia. Contohnya seperti sawah dan kolam. Di dalam ekosistem, pastinya kita akan menjumpai berbagai macam jenis hewan. Hewan-hewan itu dibedakan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanan, hewan digolongkan menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama ada herbivora, yang kedua ada karnivora, dan yang ketiga ada omnivora. Yang pertama adalah herbivora. Hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan herbivora memiliki gigi yang terdiri dari gigi seri dan geraham yang lebar yang tugasnya untuk mengunyah. Selain dari itu,
Contoh-contoh hewan herbivora merupakan yang pertama adalah sapi, yang kedua kelinci, yang ketiga kerbau, dan yang keempat adalah rusa. Yang kedua adalah karnivora. Karnivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari hewan lain. Hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek atau mengoyak mangsa. Contoh hewan karnivora adalah yang pertama harimau, singa, dan buaya. Yang ketiga adalah omnivora. Omnivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi yang tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan geraham berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanan. Contoh-contoh hewan omnivora adalah orangutan, gorila, dan monyet. Ada daur hidup hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Membentuk daur hidup atau siklus, tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Ada jenis hewan yang mengalami pertumbuhan dan perubahan, dan ada yang tidak mengalami perubahan selain bertambah besar saja. Nah, di sini ada metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan pas masa pertumbuhannya. Ada terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap fase perubahan bentuk. Contohnya dari telur ke larva, larva ke pupa, dari pupa ke imago atau hewan dewasa. Nah, telur berkembang selama 3-5 hari, terus berubah menjadi ulat yang akan memakan dedaunan, terus berganti kulit 5-6 kali, lalu berubahlah menjadi pupa atau kepompong. Terus ini bisa dia berkembang selama 20 hari, lalu menjadilah kupu-kupu dewasa, muncul dari dalam kepompong. Yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna, dia mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap tumbuh kembangnya saja. Contohnya dari telur langsung ke nimfa langsung menjadi telur dewasa. Teman-teman, yang ketiga ada jaring-jaring makanan. Di sini jaring-jaring makanan adalah beberapa rantai makanan yang bergabung dan menciptakan suatu siklus yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman, di sini saya punya contoh jaring-jaring makanan. Teman-teman bisa lihat di sini ada pohon dan juga padi. Pohon dan padi berperan sebagai produsen. Pohon dan padi tersebut dimakan oleh konsumen satu. Teman-teman bisa lihat di sini konsumen satu termasuk ulat, belalang, dan juga tikus. Konsumen satu dimakan oleh konsumen dua. Konsumen dua ada ayam, ada katak, dan juga ada ular. Ya, teman-teman bisa lihat. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jaring-jaring makanan. Apa itu pengertian dari jaring-jaring makanan sudah dijelaskan oleh teman saya Asni. Dan teman saya Asni juga sudah menjelaskan mengenai jaring-jaring makanan yang berada di ekosistem darat. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai jaring-jaring makanan dari ekosistem laut. Nah, teman-teman, ekosistem bahari atau laut merupakan sebuah ekosistem alami akuatik yang didominasi oleh perairan laut yang kadar alamnya sangat tinggi. Nah, jadi teman-teman, di sini saya mempunyai sebuah
Contoh mengenai jaring-jaring makanan di laut. Di sini kita melihat yang pertama ada fitoplankton, yang kedua ada zooplankton, dan yang ketiga ada ikan dengan jenjang yang sama, udang, dan yang terakhir ada paus. Teman-teman, untuk memperjelas, mari simak video berikut ini. Yang pertama, kita lihat adanya fitoplankton. Fitoplankton ini merupakan tumbuhan air dengan ukuran yang mikro, serta hidupnya melayang di air. Fitoplankton berperan sebagai produsen primer. Yang kedua, ada zooplankton. Zooplankton merupakan konsumen pertama yang menghubungkan dengan biota. Keduanya akan dimakan oleh ikan kecil, gurita, salmon, ataupun udang yang nantinya akan berperan sebagai konsumen untuk bertahan hidup. Hewan-hewan tersebut akan dimakan oleh hiu, paus yang sebagai konsumen laut. Lalu, dekomposer berperan untuk mengurai hiu ataupun paus agar nutrisinya bisa terserap oleh tanah laut. Nah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.